sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Suaranya gimana ya? Saya lagi di luar kota ini. Jadi saya sembunyi di balik dapur ini. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Bapak, terima kasih. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa kekuatan Tuhan kami nggak bisa melakukan apapun. Tapi dengan kekuatan-Mu Tuhan kami sanggup menghadapi semua. Karena masa-masa krisis akan berakhir dengan kemuliaan Tuhan. Bukan dengan kritis, karena kami tahu bahwa Tuhan menopang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, suara saya gimana? Terdengar bagus ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang krisis ya. Itu bukan kritis, saudara. Banyak orang, tadi beberapa saat di Surabaya, kalau di grup-grup itu banyak yang posting berita ya, ada seorang yang meninggal karena bunuh diri. Ya, karena bangkrut, dia ambil bunuh diri. Nah, seringkali waktu kita krisis, kita pikir hidup kita bakal kritis. Makanya banyak orang putus asa. Mereka berpikir di tengah krisis, mereka sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Iblis pasti berkata, ya kamu pasti kritis lah. Pasti antara hidup dan mati. Pasti hidupmu akan mengalami badai. Pasti mengalami kesulitan besar, kesusahan besar. Kita percaya bahwa hari-hari ini jangan takut dengan yang namanya krisis. Hadapi krisis bersama Tuhan, tidak akan menjadi kritis, tapi justru krisis itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesarannya dan kemenangannya. Lihat ya Bu NN, saya itu pernah dengar satu kali saya pelayanan, ada seorang yang berkata gini, Bu, saya punya teman, hanya gara-gara mamanya ngajak anaknya, lihat papanya lagi melakukan hal yang salah. Ya, waktu dia lihat papanya diajak nangkep papanya selingkuh. Ternyata sampai hari ini mama sama anak itu masuk ke rumah sakit jiwa. Saudara lihat ya, Bu NN tadi juga sudah kena yang namanya mental ya. Mungkin kesehatan mentalnya sudah berkurang karena saking stres menghadapi masa-masa kritis dalam rumah tangganya. Tapi waktu dia bisa berespon benar, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Makanya dalam proses krisis, tetaplah tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Krisismu akan berubah menjadi semuanya akan ditambahkan. Krisismu akan berlalu dengan semua yang ditambah-tambahkan. Tadi kita perjalanan pulang dalam pelayanan, ya kita ngomong gini, ya orang ini banyak salah. Saudara, sering kali kita fokusnya di tengah krisis, kita cuma lihat kapan toh Tuhan semuanya ditambahkan. Tapi kita tidak mau tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita kejar di tengah krisis, kapan semuanya ditambahkan. Kapan semuanya dipulihkan, kapan saya kaya kembali. Saudara percaya kalau kita beli rumah, ya bonusnya itu TV dan kipas angin. Jujur, saudara fokus kemana? Rumahnya atau TV dan kipas angin? Sama, kita hari ini hidup jangan hanya kejar yang semuanya ditambahkan, harta, berkat, pemulihan. Itu semua kalau kita meninggal, tidak ada satupun yang dibawa. Tapi yang terutama waktu kita beli rumah, bukan yang dikejar kulkas dan kipas anginnya, bukan. Tapi yang dikejar pasti rumahnya. Sama pada waktu kita mengalami krisis, ada satu cara mengubah krisis dengan cepat, supaya satu pintu membuka, semuanya akan dibuka, yaitu ketika kita fokus tetap tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi saya khotbah, waktu saya di luar kota, saya ambil baca sekilas, saya ambil Amsal 14 ayat 11. Yuk,
kita baca terlebih dahulu sebelum kita bahas bagaimana krisis itu bukan kritis. Saudara yang lagi ngalami krisis, nanti akan berubah banyak pintu yang terbuka. Banyak hal yang akan Tuhan tambahkan. Waktu kita bisa hidup benar. Rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Malam ini pastikan orang hari ini tidak melihat Tuhan di tengah masa krisis. Itu kesalahan yang fatal. Justru waktu kita krisis, kita mengubah gaya hidup kita menjadi orang yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Kita jadi orang benar, senyatanya krisis itu tidak akan selamanya. Jujur orang kemah, orang jujur akan mekar. Bahkan Amsal 13 ayat 13. Ini yang perlu kita pegang di tengah krisis. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Dari awal saya waktu jalani proses, Tuhan selalu berkata buat hidup saya, Eli, hidup ini pilihan. Waktu engkau mengalami krisis dalam rumah tanggamu, krisis yang benar-benar kamu sudah habis akal, sudah habis kesabaran, engkau mungkin sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak bisa mikir, aku sudah hilang kesabaranku menghadapi pasanganku, pastikan hari ini Tuhan itu mengingatkan saya pada waktu itu. Tuhan bilang gini, semakin kamu sakit hati, semakin kamu marah, semakin kamu hari ini tawar hati, semakin kamu benci dengan orang yang menyakiti hidupmu, kamu ini sedang meremehkan firman-Ku. Nanti kamu akan tanggung loh akibatnya terus. Tapi kalau hari ini kamu dengar akan apa yang aku perintahkan untuk mengampuni, mengasihi, untuk hari ini engkau tidak marah, engkau tidak benci, engkau bisa melayani pasanganmu dengan baik. Senyatanya di tengah krisis, hidupmu tiap hari menerima balasanku. Lah kalau krisis, saudara nanggung akibatnya. Krisis bisa berakhir enggak? Krisismu tambah parah karena ada akibat daripada engkau hari ini meremehkan firman. Sehingga krisis ditambah menanggung akibat. Tapi kalau saudara jalani krisis, tapi tiap hari terima balasan, krisisnya makin berkurang, balasan Tuhan makin bertambah. Sehingga krisis ini nggak jadi masalah. Hidup orang benar itu makin mekar itu benar. Kenapa? Karena tiap hari di tengah krisis, waktu hidupmu dengar apa kata perintah Tuhan, krisismu berubah menjadi balasan demi balasan setiap hari. Tapi kalau kita krisis, kita makin bebal, kita hari ini, makanya kenapa saya tetap setia dengan rumah tangga saya. Karena saya itu dengar perintah Tuhan. Tuhan benci perceraian. Sehingga waktu saya setia, saya dengar perintah Tuhan. Tiap hari saya bertahan dalam rumah tangga, walaupun orang berkata bego, bodoh, bloon. Tidak apa-apa. Tapi tiap hari balasan Tuhan tiap hari ada. Waktu saya disakiti, saya ngampuni. Tiap hari di tengah krisis, saya terima masukan balasannya dari surga. Mungkin dari dunia, kasih suami sudah tidak ada, perhatian tidak ada. Mungkin banyak hal kasih sayang tidak ada. Tapi balasan Tuhan tiap hari waktu saya dengar firman, krisis itu berubah menjadi balasan demi balasan yang akibatnya semuanya ditambah-tambahkan dalam hidup saya. Nah, kita hari ini belajar, saudara. Krisis itu bukan kritis, makanya tidak perlu takut. Sepanjang kita hari ini tetap jadi orang yang jujur. Orang jujur itu tidak boleh pakai topeng rohani. Banyak orang tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara banyak kompromi dosa. Bu, boleh enggak tipu-tipu dikit-dikit? Itu namanya enggak jujur. Bu, boleh enggak TTM sama suami orang? Saya enggak ngapa-ngapain, cuman ya TTM tati tayang lah, ngerumpi-ngerumpi, chatting-chatting. Itu tetap jadi orang yang enggak jujur. Bu, boleh enggak saya ini hari ini mengampuni semuanya, tapi satu mertua saya enggak bisa ngampuni. Itu namanya orang enggak jujur.
Lebih baik kita jujur dalam segala hal supaya hidup kita ini menerima balasan setiap hari. Walaupun untuk ngampuni orang yang nyakiti kita bertahun-tahun itu tidak masuk akal. Tapi waktu kita melakukannya buat Tuhan, kita jadi orang yang beruntung. Kita terima balasan di tengah krisis. Balasan Tuhan di tengah krisis. Maka kita percaya kalau semuanya makin ditambah-tambahkan, maka ayat di Amsal 14 itu sinkron dengan Matius 16 ayat 33, yaitu kemah orang jujur akan mekar. Semua yang ditambah-tambahkan dalam hidup kita, membuat hidup kita jadi orang benar itu harusnya standarnya mekar ya. Tapi jangan mekar badan. Saya dulu paling takut kalau mekar badan. Saya bilang gini, Tuhan, kalau mekar dalam segala aspek kehidupan, tidak apa-apa Tuhan. Mekar kesehatannya, mekar anak cucu diberkati, mekar yang namanya pelayanan, ya, mekar hikmat pewahyuan. Saya merasa loh hari ini Tuhan kasih saya itu hikmat untuk berkhotbah itu makin mekar loh saudara, makin bertambah-tambah. Saya itu begitu duduk jujur ya, saya itu sampai kagum dengan cara Tuhan, bukan kagum dengan kehebatan saya enggak hebat. Begitu saya duduk baca firman, satu ayat itu bisa sinkron, saudara. Bisa nyambung. Saya bilang gini, kok bisa ya? Otak saya bisa kayak komputer yang diarahkan Tuhan, ini loh. Nah, itu benar-benar terjadi. Kenapa? Enggak ujuk-ujuk, saudara. Dulu boro-boro 15 menit khotbah aja sudah redek, enggak bisa lanjut. Sampai orang yang berkata kepada saya, panitianya bilang gini, khotbah tercepat yang pernah saya dengar. Haleluya, saya sampai malu saudara ya. Tapi hari ini lihat, semua dibuat mekar. Tapi saya bilang, Tuhan yang penting jangan mekar badan dah Tuhan. Kalau mekar semuanya enggak apa-apa. Kalau mekar badan, waduh Tuhan bajunya enggak cukup semua. Nah kita lihat ya. Hari ini kita baca di kemarin lanjutan kemarin. Firman ini lanjutan kemarin yang belum dibahas. Kemarin itu bagus. Kalau saudara mau lihat lanjutannya ini, lihat sebelumnya itu ayat yang bagus. Bagaimana rahasia di hari yang sial. Ya, dan ternyata hari yang malang itu senyatanya keberuntungan buat saudara dan saya. Waktu kita bisa hidup kita itu benar-benar jadi orang yang jujur di mata Tuhan. Kita itu seringkali hidup dalam zona nyaman. Banyak loh kebohongan. Banyak topeng rohani. Termasuk saya. 2 tahun waktu zona nyaman, saya buka PD Victory, saya itu banyak kebohongan. Saya banyak pakai topeng rohani. Saya adalah seorang gembala yang penuh kepalsuan dan imitasi. Tapi saya bersyukur lewat krisis ini membuat saya membuka semua topeng. Tuhan buka saya topeng-topeng kepalsuan, ya, semua kehidupan imitasi saya, di mana hidup saya hari ini semakin hari diperbaharui di dalam batinia, bukan lahiriah. Kalau orang tanya, Bu, lahiriah masalahmu gimana? Jujur, masalah saya juga masih ada, saudara. Bahkan kalau saya bilang, aduh Tuhan, gimana Tuhan? Tapi yang membuat Tuhan bangga, Tuhan bilang gini, aku enggak pernah pusing dengan lahiriah seseorang. Lahiriahmu mau babak belur, aku tetap bertanggung jawab. Tapi yang aku fokus, aku lebih suka kehidupan manusia itu diperbaharui dari hari ke hari, bukan tambah kaya, tambah enak, tambah nyaman, tambah sukses. Tapi firmanku berkata, hari demi hari manusia batiniamu Eli yang sedang aku percantik. Sehingga ketika engkau cantik di hadapanku, maka semuanya akan ditambahkan. Kemahmu makin mekar ke kanan ke kiri, pelayananmu PD Victory semakin mengembang di mana-mana, semakin berbuah lebat. Ini dampak. Kenapa? Karena ketika engkau belajar untuk dengar-dengaran akan perintahku. Coba kalau saya selama proses bertahan 15 tahun, saya tidak dengar akan perintah Tuhan. Mungkin saya enggak lihat dampaknya hari ini, buah-buah yang bisa saudara lihat dari buah PD Victory, kesaksian Bu NN. Coba, jujur saya sendiri kadang-kadang mau nangis, saudara. Saya sampai suatu kali minggu lalu, ya hari Minggu itu saya setelah selesai khotbah, saya di mall, orang tiba-tiba nyamperin saya, Bapak-bapak Bu Eli, dia bilang, ya
Bapak ini menyamperin saya, dia bilang, Bu, saya bersyukur buat khotbahnya Ibu, sehingga hari ini saya menjadi kuat. Saya tanya, Bu, oh iya Pak, terima kasih Bapak ini menyamperi saya, dia bilang saya ini security di mall ini. Wih, saya sampai merinding saudara ya, security di mall ini yang diberkati dengan khotbah Bu Eli. Saya pikir khotbah saya itu banyak untuk ibu-ibu, pikir ibu-ibu aja. Ternyata sekarang bapak-bapak security bisa nyamperin saya loh. Sampai yang sebelah saya bilang gini, Bu, itu sekuritas ya Bu ya. Iya, heran ya sekuritas. Dia bilang, Bu, saya hari ini bisa dapat pekerjaan yang baru di tempat ini. Itu karena saya juga mendengarkan khotbah Bu Eli, hari ini hasilnya ada. Saya bisa diterima di tempat mall yang besar ini. Saudara lihat ya, ada banyak hal yang memang hari-hari ini kita tidak bisa mengerti. Tapi percayalah, ketika kita mengalami keadaan yang sulit, yuk kita baca Mazmur 18 ayat 19, kita baca sampai 20. Setelah itu kita akan bahas 3 hal, krisis bukan kritis. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, mereka menghadang aku pada hari sialku. Banyak orang ketika dihadang dengan hutang tiba-tiba ya, suami pergi tiba-tiba, anak berontak tiba-tiba. Kita mungkin orang dunia lagi berkata, sial, malang nasibmu, kasihan deh lu. Tetapi apa yang dilakukan Daud waktu krisis hari sial sedang menghadang hidupnya. Daud berkata, tetapi Tuhan menjadi sandaranku, Tuhan membawa aku keluar ke tempat yang lapang, Tuhan menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Jujur, waktu kita kenapa saya bahas poin yang pertama, hidup itu harus jadi orang benar. Karena kalau kita tidak benar hidup kita, gimana perkenanan Tuhan itu turun, saudara. Kalau kita hari ini hidup itu di tengah krisis, saudara justru melawan firman Tuhan, melawan perintahnya. Justru kita menanggung akibat dari kita melawan Tuhan. Tapi kalau kita di tengah krisis, walaupun hidupmu susah, disakiti hati, tapi tetap belajar 3B seperti Bu NN bilang, buta, budek, bisu. Di situ perkenanan Tuhan terjadi. Maka ketika kita nyandar sama Tuhan, Tuhan membawa kita keluar ke tempat yang lapang dan Tuhan menyelamatkan. 3 hal. Kenapa krisis bukan kritis? Yang pertama, Tuhan menjadi sandaran kita. Tuhan membawa kita keluar ke tempat yang lapang. Tuhan menyelamatkan. Saya percaya Bu NN walaupun prosesnya belum selesai, dia sedang bersaksi tentang Injil kasih karunia. Hidupnya sudah menghidupi Injil. Tuhan tidak pernah cari kesaksian tentang hasil. Kalau kesaksian tentang hasil, orang-orang yang di luar sana, dunia juga lagi berlomba-lomba kesaksian tentang hasil. Lihat ya, aku pergi ke Gunung Keramat, cari pelarisan kaya raya dalam waktu 2 hari. Ternyata omset bisa naik 100%. Kalau kita kesaksian dengan orang yang ke Gunung Keramat cari pelarisan, dengan kita hari ini mengikut Kristus, kesaksian kita kalah hebat, saudara. Mungkin kalau saya mau kesaksian dengan orang yang pergi ke Gunung Keramat untuk pemulihan rumah tangganya, orang yang ke Gunung Keramat, ke gunung-gunung, itu jauh lebih hebat. Mungkin dia sudah kesaksian bilang gini, gara-gara saya minum air putih yang diberikan seorang kiai, seorang dukun, saya hari ini jadi pulih, suami saya jadi kelepek-kelepek kembali, mencintai saya, nempel kayak perangko. Sementara kalau saya kesaksian, saya mungkin kalah, enggak ada apa-apanya. Saya 15 tahun masih dalam masa penantian, tapi dunia tidak mempunyai kesaksian tentang Injil. Apa yang membedakan saya dengan ibu yang pergi ke Gunung Keramat 2 bulan rumah tangganya dipulihkan, teletabis sudah pasang di sosmed, berpelukan ya, berpelukan, honeymoon tiap saat ya,
foto-foto, cipika-cipiki. Oh, saya kalah, saudara, jelas. Tapi dunia tidak mempunyai kesaksian tentang Injil. Itu yang membedakan hari ini, siapapun boleh bersaksi. Yang penting hidupmu ada Injil, ada hidupi Injil. Dulu hidup saya tidak menghidupi Injil, hari ini dengan proses krisis, ternyata Tuhan membawa kehidupan saya, kehidupan Injil yang saya hidupi. Itu mujizat yang paling terbesar. Di mata Tuhan mujizat yang terbesar, yang terhebat, bukan miskin kaya, sakit sembuh. Itu mujizat yang paling termuda, hanya balik telapak tangan, bukan mujizat yang keren, bukan mujizat yang terhebat, tapi mujizat yang terhebat di hadapan Tuhan semua ketika saudara dan saya hidup dalam perubahan karakter Kristus, di mana saudara menghidupi Injil kasih karunia. Itulah kehidupan mujizat di mata Tuhan yang paling hebat. Nah, 3 hal. Hari ini kalau kita ngalami krisis, jangan lari kemana-mana. Tetap setia di dalam prosesnya Tuhan. Yang penting hiduplah dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara percaya kerajaan Allah berbicara waktu engkau pikul salib sangkal diri. Tetap jadikan Tuhan sandaran saudara. Waktu kita nyender sama Tuhan, Tuhan pasti bawa kita ke tempat yang lapang dan Tuhan pasti menyelamatkan. Yuk kita lihat satu persatu. Hari ini jangan takut, kita semua sedang dibawa Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjadi sandaran kita. Yuk kita lihat tidak jauh-jauh dari Mazmur 18 ayat 31 sampai 32. Setelah itu kita selesai ya. Saudara boleh tanya jawab nanti. Saudara percaya tahun 2026 tinggal hanya 2 bulan tidak sampai. Ya, kita percaya hidup ini akan meninggalkan. Makanya kalau menjelang akhir tahun saya ingatkan buat saudara, biasanya saya ngalami bonus akhir tahun. Tuhan bagi-bagi bonus, bukan hanya perusahaan bagi-bagi bonus. Nanti ada berkat awal tahun, ada berkat akhir tahun yang Tuhan pasti sediakan dengan bonus semua yang ditambah-tambahkan. Tapi pastikan kita evaluasi hidup kita. Hari ini kalau engkau dengar firman, Tuhan mau kita mengakui pelanggaran, kita mau segera berbalik kepada Tuhan. Yang lagi ngalami krisis, yuk move on, bangkit. Tuhan mau sediakan bonus yang luar biasa ketika kita hari ini berkata, Tuhan, aku mau menjadikan Tuhan sandaranku. Aku tidak mau menjadikan uang jadi sandaranku. Ketika uang habis, makanya banyak orang bunuh diri. Kenapa? Ketika uang sudah tidak jadi sandaran saudara, saudara pikir, siapa yang mau pelihara kita? Kita berpikir gini, Bu, hidup ini butuh jen, Bu. Butuh duit, Bu. Kalau duit sudah tidak bisa jadi senderan kita mau makan apa? Ini orang yang menghina Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sumber berkat yang melebihi nilai uang, siapa yang pelihara saudara di 1 Petrus 1 ayat 5? Tuhan memelihara kita dengan kekuatan Allah. Hari ini saudara, jangan pikir hanya uang yang bisa memelihara saudara, tapi kekuatan Allah itu lebih dahsyat daripada kekuatan depositomu. Kekuatan Tuhan itu lebih dahsyat daripada kasih suamimu yang masih dalam perjalanan yang belum kembali. Satu hal yuk kita lihat Mazmur 18 ayat 31 dan 32. Adapun Allah jalannya sempurna. Nah lihat ya, sender aja. Saudara mau dibawa Tuhan hidup berliku-liku, nyender aja sama Tuhan. Toh perjalanan kita, jalannya itu yang terbaik. Saudara pilih jalan dunia, bukan jalan yang sempurna. Saudara pilih jalan hutang online, ini bukan jalan, saudara. Saudara pilih hari ini mau judi online, hutang online, saudara mau pergi ke Gunung Keramat, ini bukan jalan. Tapi ini justru akan menghancurkan hidupmu. Tapi ketika Tuhan berkata, nak, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan itu adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Orang nyender itu berlindungnya sama Tuhan. 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita?
Makanya yang lagi krisis, dengar firman ini. Tuhan berbicara malam ini, nak, waktu engkau krisis, siapa yang bisa menggantikan posisiku sebagai Tuhan, gunung batu keselamatanmu? Tidak ada. Saudara pikir dengan hutang online, itu gunung batu keselamatan saudara. Malah nyungsep saudara. Orang banyak hutang online bukannya keluar dari jerat hutang, malah nyungsep, malah bangkrut, malah dipermalukan karena tidak bisa bayar. Namamu disebar di seluruh kontakmu bahwa engkau adalah pencuri, engkau adalah pengkhianat, tidak bayar. Betapa ini memalukan. Tapi waktu kita nyender sama Tuhan, ada 3 hal. Sandar pada jalan Tuhan yang sempurna. Saudara nyender, jalani aja, Bu, bangkrut, enggak apa-apa. Kalau orang nyender, satu kali jalannya Tuhan itu tetap jalan yang terbaik, bukan jalan hutang online, bukan jalan kawin lagi, bukan jalan TTM sama suami orang, bukan jalan pintas yang Tuhan mau. Tapi walaupun jalan Tuhan itu tidak instan, ada istilah biar lambat asal selamat. Buat apa cepat tidak selamat, tapi biar lambat asal selamat, ketemu jalan yang sempurna. Jalan yang sempurna itu yang terbaik, the best dari yang terbaik. Saudara percaya? Yang kedua, sandar pada janji Tuhan yang murni. Itu tadi, janji Tuhan adalah murni. Saudara, waktu kita diam dalam ruang tunggunya Tuhan, kita itu karena nyender sama jalannya Tuhan, sandar pada janji Tuhan yang murni. Tidak cepat, tidak apa-apa. Kelihatan berlambat-lambat, tapi janji Tuhan itu pasti ya dan amin akan digenapi. Yang ketiga, sandar pada perlindungan Tuhan perisai kita. Waktu kita nyandar, hidupmu tidak akan krisis. Hidupmu hari ini krisis tidak akan kritis, tapi krisis dirubah. Ketemu jalan Tuhan yang sempurna, ketemu janji Tuhan, ketemu perisainya Tuhan. Kira-kira saudara takut apa ngadepi krisis? Yang penting jangan keluar dari jalannya Tuhan. Pastikan setia aja, pikul salib sangkal diri, itu kerajaan Allah. Dan kebenarannya, responmu benar, maka kita semakin hari hidup kita bukan semakin rontok, hancur, ke depannya semuanya ditambah-tambahkan, hidupmu akan mekar kemana-mana, hidupmu makin jadi berkat, hidupmu akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Makanya siapa yang bilang krisis bakal kritis, krisis bakal melihat kemuliaan, kemenangan, Tuhan akan menunjukkan jalan. Yang kedua, Tuhan membawa kita ke tempat yang lapang. Buka Mazmur 18 ayat 29 sampai 30. Setelah itu kita selesai ya. Yuk kita baca. Mazmur 18 ayat 29 sampai 30. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara percaya, mungkin hari ini ketika kita berdoa, kita masih melihat temboknya makin tebal. Gerombolan masalah bukan satu Bu Eli, bawa gerombolan masalah. Tapi jangan lupa, Tuhan tetap menjadi pelita cahaya yang menyinari kehidupan kita yang semakin lama semakin gelap. Bu, masa sukar ini hidup saya makin hancur, makin gelap, tidak apa-apa. Saudara percaya waktu kita nyender sama Tuhan, kita dibawa Tuhan ke tempat yang lapang. Kenapa? Karena Tuhan menyinari kegelapan kita. Tuhan memampukan kita menghadapi gerombolan musuh. Tidak usah takut. Kalau kita dipelihara dengan kekuatan Allah, kita dipagari dengan berkat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara dengan damai
damai sejahtera, maka Tuhan itu pasti menyinari saudara. Di tengah gelapnya hidupmu masih ada terangnya Tuhan. Di tengah gerombolan masalah yang datang menyerang hidupmu, Tuhan tetap memampukan saudara dan saya. Di tengah tembok kemustahilan yang kita sedang hadapi, Tuhan itu tetap memampukan kita. Sehingga kita pasti keluar ke tempat yang lapang. Jangan takut, Tuhan itu akan memampukan. Makanya harus kata garis bawahi berani, berani. Jangan jadi pecundang. Sudah tahu Tuhan kita besar, tapi kita takut khawatir. Orang takut khawatir itu bukan pemberani, tapi pecundang. Daud berkata, walaupun gerombolanmu banyak, walaupun temboknya tembok kemustahilan, aku tidak takut. Aku berani hadapi. Kenapa? Karena aku percaya krisis tidak akan membuat aku kritis, tapi aku akan keluar ke tempat yang lapang. Karena dalam hidup ini masih ada sinar terangnya Tuhan yang membawa hidup kita tetap makin terang. Ya, seperti iklannya lampu. Terus terang, bukan terang redup, nanti lama-lama redup selamanya. Sekali kita disinari terangnya Tuhan, hidup kita jadi berkat seperti Bu NN. Kok aneh ya, waktu saya pulih, banyak jiwa-jiwa dikirim untuk menjadi berkat. Sama ketika saya pulih dalam hidup saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri. Saya tidak menghakimi diri saya sendiri, saya tidak melihat masa lalu lagi. Ketika saya mulai move on, di situ Tuhan kirim banyak jiwa-jiwa untuk saya tolong supaya mereka menjadi kuat. Nah, 3 hal ini akan membawa kita mengerti ya. Jadi tetap mampu, jangan sampai punya mental pecundang, punyalah mental pemberani. Hadapi gerombolan, hadapi tembok kemustahilan. Jalani kegelapan, segelap apapun, tetap ketemu terangnya Tuhan. Tidak mungkin ketemu gelap-gelap. Habis gelap timbul terang. Itu buat orang benar. Kalau dunia habis gelap ya timbul gelap terus. Tapi buat kita enggak. Habis gelap selalu timbul terang. Karena ada terang Tuhan yang menyinari kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, bagaimana Tuhan menyelamatkan. Mazmur 18 ayat 47 sampai 48. Ayat ini sudah saya posting ya. Bagaimana ayat ini menjadi doa buat orang-orang yang lagi disakiti. Saya waktu dapat ayat ini, saya bilang, Tuhan, waktu saya gregetan, saya jengkel, saya rasanya waktu itu putus asa gitu ya. Tiba-tiba ayat ini datang dalam hidup saya, Mazmur 18 ayat 47 dan 48. Tuhan hidup. Saya sampai kaget. Tuhan bilang gini, Eli, apakah ketika engkau disakiti, aku ini Tuhan yang tidur, Tuhan yang tidak melihat penderitaanmu, aku ini Tuhan yang hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Engkau masih punya aku gunung batu keselamatanmu. 48. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Saudara dan saya hari ini yuk lakukan bagian kita. Yang pertama, Tuhan yang mengadakan pembalasan. Jadi percayalah waktu kita nyender, Tuhan membawa kita ke tempat yang lapang. Saudara berani menghadapi apapun. Ketika saudara berani menghadapi semua tembok kemustahilan, ganti bagian Tuhan. Tuhan menyelamatkan dengan mengadakan pembalasan. Tuhan meluputkan dari musuh. Tuhan meninggikan kita mengatasi musuh, dan Tuhan melepaskan kita dari kelaliman, ya, dari musuh yang melakukan kelaliman. Hari ini percayalah, saudara dan saya, percayalah kehidupan kita hari ini akan membuat bagaimana saudara akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Harapan Tuhan di tahun 2026. Apa yang akan ditambah-tambahkan sama Tuhan, bonusnya pasti ada. Tenang aja, yang
penting saudara lakukan bagian kita, maka Tuhan pasti pembalasan itu di tangan Tuhan. Tuhan meluputkan, Tuhan akan bawa saudara promosi, dan Tuhan pasti melepaskannya. Jangan pernah takut. Apa Bu bagian saya ambil waktu Daud saya amati Mazmur 18. Yuk kita lihat bagian kita yang terakhir, Mazmur 18 ayat 21 dan 22. Mazmur 18 ayat 21 dan 22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan apa saudara? Kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik. Hari ini pastikan kita menghadapi masa yang sulit. Jangan lupa melakukan bagian kita. Krisis tidak akan kritis ketika 3 hal kita lakukan. Hidup dalam kebenaran. Orang jujur itu pasti hidup dalam kebenaran. Orang yang dengar perintah Tuhan pasti hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jaga kesucian tangan. Hari ini yang ketiga, setia aja menabur benih kebenaran. Karena waktu benihmu benar, suatu kali engkau akan menuai sorak-sorai. Tapi kalau benihmu benih iblis, engkau akan menuai tangisan yang panjang penderitaannya. Tapi waktu engkau menabur benih yang benar, engkau tetap hidup dalam kebenaran, dan engkau menjaga sesuai kesucian tangan. Saya terlalu percaya masa-masa hari sialmu, masa-masa krisismu, Tuhan tidak akan menutupnya dengan kritis, tapi krisis hari-hari sial, kesusahan yang demi kesusahan, malapetaka demi malapetaka di hari sial, Tuhan akan menggantikan dengan kemujuran. Tuhan akan menggantikan dengan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Kemahmu semakin mekar, hidupmu akan menikmati, semuanya akan ditambah-tambahkan, karena Tuhan sedang membalas setiap orang benar sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa yang menjadi kesetiaan kita dalam menabur benih dan kesucian tangan kita, semuanya akan mendapat balasan yang berlimpah-limpah. Lipat, lihat ya, banyak orang hari-hari ini ketika mengerti firman, saudara kenal siapa Tuhan, saudara bukan hidup dalam kritis, tapi banyak orang krisis akan muncul menjadi orang yang melihat kemuliaan, kemenangan, dan kejayaan, kemujuran yang Tuhan sudah sediakan. Pastikan tahun 2026 kita semua berdoa, krisismu bukan masuk masa kritis, tapi krisismu akan berlalu dengan kemujuran, dengan kemenangan, dan dengan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan sama.